Patutnya kita Menteri cinta KPKT Malaysia, baru keluar cintakan berita. negara ini. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami. Maka sentimen perkaman tu masih tanah. Bawah garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Tetapi perlu ada bahasa Melayu, itu kita tidak nafikan. Saya nak tanya, Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky? Sama saja. Bahasa adalah identitas bangsa. Namun, apa yang terjadi jika bahasa sebuah negara justru tidak dihormati atau diakui? Di Malaysia, polemik soal bahasa Melayu kembali memanas di parlemen. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Sementara di Indonesia, peran bahasa sudah disatukan melalui sejarah Sumpah Pemuda. Mari kita bahas secara mendalam. Baru-baru ini, suasana parlemen Malaysia memanas ketika anggota-anggota parlemen menyampaikan kekecewaan mereka atas penolakan bahasa Melayu di tingkat internasional. Bahasa Melayu, yang menjadi bahasa kebangsaan Malaysia, seringkali terpinggirkan dalam pertemuan-pertemuan internasional, bahkan di antara negara-negara ASEAN. Baru keluar berita. Cintakan negara ini. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau Kampa dan juga Raup duduk. Di Malaysia, bahasa Melayu adalah simbol pemersatu setelah kemerdekaan. Namun, realitas globalisasi dan tekanan penggunaan bahasa Inggris seringkali membuat posisi bahasa Melayu berada di bawah bayang-bayang. Bahasa Melayu telah menjadi simbol perpaduan dan identitas nasional di Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu memainkan peran penting dalam menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara ini, serta menjadi medium utama dalam sistem pendidikan, pentadbiran, dan komunikasi rasmi. Namun dengan realitas globalisasi, terdapat tekanan yang semakin kuat terhadap penggunaan bahasa Inggris. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi keadaan ini meliputi ekonomi global dan daya saing. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa global dan lingua franca dalam perdagangan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Ini mendorong penggunaan bahasa tersebut, terutama di sektor swasta dan korporat, di mana penguasaan bahasa Inggris seringkali dilihat sebagai kelebihan utama dalam pasaran kerja. Dalam sistem pendidikan Malaysia, meskipun bahasa Melayu menjadi medium utama, subjek-subjek tertentu seperti sains dan matematik pernah diajar dalam bahasa Inggris melalui dasar PPSMI, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggris. Meskipun dasar ini telah dimansuhkan, kesannya masih dirasakan terutama dalam kalangan pelajar. Dalam persepsi sosial sesetengah masyarakat, terdapat persepsi bahwa kemahiran dalam bahasa Inggris berkait rapat dengan status sosial, kemajuan profesional, dan akses kepada peluang global. Ini menyebabkan bahasa Melayu kadangkala dianggap kurang relevan dalam konteks antarabangsa. Kebanyakan kandungan digital, termasuk media sosial, hiburan, dan bahan pembelajaran dalam talian, disampaikan dalam bahasa Inggris. Hal ini secara tidak langsung menambah tekanan terhadap penggunaan bahasa Melayu, khususnya dalam kalangan generasi muda. Walau bagaimanapun, usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu tetap dijalankan melalui berbagai dasar dan program. Penekanan terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam sektor awam, pendidikan, dan media. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa penting di rantau Asia Tenggara, misalnya melalui ASEAN. Untuk memastikan bahasa Melayu terus relevan, penting bagi Malaysia untuk menyeimbangkan antara memartabatkan bahasa kebangsaan dan menguasai bahasa Inggris sebagai keperluan global. Penerapan dewi bahasa yang efektif dapat menjadi solusi bagi memastikan identiti nasional tidak terpinggirkan di tengah arus globalisasi. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia telah lama menyelesaikan perdebatan soal bahasa melalui sebuah peristiwa bersejarah, Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada saat itu, pemuda-pemudi dari berbagai suku bangsa Indonesia bersatu untuk mengikrarkan 3 poin utama. Salah satunya, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini adalah keputusan yang luar biasa mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah.
keberhasilan ini tidak lepas dari kejelian tokoh-tokoh bangsa dalam memilih bahasa Melayu yang sederhana, mudah dipelajari, dan telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara untuk menjadi dasar bahasa Indonesia. Namun jika kita lihat situasi saat ini, di Malaysia bahasa Melayu menghadapi tantangan untuk diterima sebagai bahasa resmi di banyak forum internasional. Meskipun negara-negara jiran seperti Indonesia dan Brunei juga menggunakannya, sedangkan Indonesia, bahasa Indonesia telah diakui dunia sebagai bahasa resmi dan simbol persatuan nasional, digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke. Kenapa Indonesia sukses sementara Malaysia masih berjuang? Menurut para ahli, keberhasilan Indonesia terletak pada pengakuan bersama akan pentingnya bahasa persatuan untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman. Ahli sejarah menilai, Sumpah Pemuda bukan sekadar janji tapi strategi politik yang brilian. Pemuda Indonesia sadar bahwa perpecahan bisa dihindari jika ada bahasa bersama yang tidak memihak salah satu kelompok etnis. Sedangkan ahli bahasa Malaysia menilai, di Malaysia, isu bahasa seringkali terpolarisasi oleh politik dan ras. Masalahnya bukan sekadar pengakuan internasional, tetapi juga penerimaan internal di antara kelompok etnis yang ada. Bahasa adalah jiwa bangsa. Baik Malaysia maupun Indonesia, keduanya menunjukkan bahwa bahasa lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia adalah simbol persatuan dan identitas nasional. Mari kita jaga dan lestarikan bahasa kita masing-masing. Hormat pada bahasa adalah hormat pada bangsa. Dari bahasa, kita membangun masa depan. Melalui pembahasan pada video kali ini, kita dapat belajar dari perjalanan masing-masing bangsa. Malaysia dan Indonesia adalah dua negara serumpun yang memiliki sejarah dan tantangan berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, bahasa adalah jati diri dan warisan bangsa. Kita patut memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pendiri bangsa yang telah memikirkan masa depan generasi mereka dengan meletakkan bahasa sebagai fondasi persatuan. Perjuangan mereka adalah pengingat bagi kita untuk terus menjaga dan melestarikan bahasa, baik di Malaysia maupun Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang pembahasan kita pada video kali ini? Berikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.